Ini adalah cara menyambungkan ECU teknoelektronik dengan laptop, juga membuat project baru. Nah, pertama kita colok kabel USB khusus, yang besar ke laptop, yang kecil ke ECU. Lalu kita jalankan program Tuner Studio MS. Setelah program berjalan, kita bisa pilih dari sini create new project, atau bisa pilih dari file, sama juga new project. Sebentar. Nah, lalu keluar seperti ini. Paling pertama kita isi project name, yaitu nama projectnya. Misalnya ya, biasanya saya pakai huruf besar, Honda Estilo. Oke, lalu kita tentukan di mana foldernya. Kalau folder defaultnya adalah di Tuner Studio Project yang ada di My Document. Kalau kita banyak sekali projectnya, ya kita ada subfolder lagi. Jadi untuk saat ini kita gunakan default. Lalu kita detect firmware dia. Nah, untuk detect, kalau kita punya USB sudah tersambung dan bekerja benar, dia akan keluar nanti firmware-nya tipenya apa. Pertama kita nyalakan ya. Kita kontak ECU-nya. Dia akan menyala. Untuk MSMT lampu LED-nya akan menyala. Lalu kita detect firmware. Nah, kita tunggu, dia akan periksa port-portnya. Nah, di sini kita tidak menemukan USB-nya. Oke, kalau terjadi seperti ini kita tutup dulu. Kita coba buka device manager ya, kita tutup. Kita kebawain dulu Tuner Studionya. Kita klik di My Computer, klik kanan, tergantung dari tipe Windowsnya ya. Kita buka Properties, lalu buka Hardware, Device Manager. Nah, kita cek di bagian comport. Di sini harus nongol Prolific. Ternyata di sini tidak ada. Kita coba pindahkan, misalnya ini colokannya ke bawah. Nah, kita lihat. Nah, ternyata sekarang dia nongol di Prolific USB to Serial Comport 5. Berarti si adapter ini sudah terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi, ya kita harus cari penyebabnya. Kenapa dia tidak terdeteksi? Apakah drivernya belum ada, atau adapternya rusak, atau ada masalah di USB port? Tapi sekarang udah terdeteksi, jadi kita bisa tutup dulu device manager. Lalu kita kembali kepada Tuner Studio ya. Tadi di comport 5. Kita masuk lagi ke create new project. Kita isi Honda Estilo. Terus ada project direktorinya ini default.
Nah, project description ini kita bisa isi data-data penting, misalnya nama mobil Honda Estilo, lalu plat nomor ya kan, terus tipe mesin, ukuran injektor, sistem triggernya apa. Jadi semua keterangan-keterangan yang sekiranya penting terhadap project bisa dimasukkan di sini sebagai notes atau catatan, termasuk nomor serial ECU yang ada di bawah ECU-nya. Jadi ketika kita nanti cari projectnya lagi, itu agar mudah ketemu, karena kalau ya seperti bengkel projectnya banyak, kadang-kadang cukup susah menemukan di antara puluhan project mana yang kita mau gunakan. Oke, sekarang kita ke detect firmware. Kita coba sekali lagi, harusnya keluar di COM5. Kita tunggu. Nah, keluar di COM5. RS232 port COM5 ya kan, baut 9600, tipe firmware MS Extra 11D. Oke, kita accept. Lalu kita next. Oke, nah di sini kita mesti pastikan tipe ECU kita ya, jadi konfigurasinya benar. Narrowband ini jika kita misalnya menggunakan sensor O2 yang tipe narrowband, tapi ini jarang digunakan, jadi tinggal default aja. Kalau kita gunakan yang tipe Innovate atau apa yang wideband ya, yang punya output 0 sampai 5 volt, ya kita pilih sesuai dengan tipe yang kita gunakan. Ini biasanya jarang digunakan. Terus temperatur, kalau kita lebih terbiasa dengan Celsius dibanding Fahrenheit, kita ganti. Biasa juga dibanding PSI kita default menggunakan KPA untuk satuan vakumnya maupun pressure. Kalau kita menggunakan knob sensor ini kita gunakan speed density. Nah, kalau kita menggunakan airflow meter ini juga jarang digunakan ya, kita pilih airflow. Kalau alpha N ini jika kita menggunakan cam racing yang durasinya tinggi, yang susah untuk idle, itu dia akan bekerja biasanya hanya pada mesin NA ya. Bisa, kalaupun mau pada mesin turbo dia ada satu menu lagi, yaitu kombinasi dengan apa namanya map sensor. Jadi dia alpha N tapi versi kombinasi, itu ada pilihan nanti di menunya. Ini juga alpha N jarang kita gunakan, dia akan baca berdasarkan TPS, throttle position sensor. Biasanya digunakan di motor dan mesin yang camshaftnya durationnya besar sehingga susah idle. Jadi kita kalau menggunakan map sensor kita gunakan speed density default. Map sensornya tergantung tipe ECU. Nah, ini misalnya kita menggunakan yang turbo ini 250. Kalau kita ECU-nya menggunakan di NA, kita beli yang NA ini 115 ya. Nah, kalau yang contohnya di ECU kecil ini, kalau LED-nya merah ini 250, kalau LED-nya hijau dia 115. Oke, kalau ini untuk map sensor khusus yang 300 kPa atau 3 bar, ini 4 bar. Nah, ini yang juga jarang digunakan. Biasanya yang 2,5 bar yang ini atau 1,15 bar yang ini yang digunakan. Jadi kita klik lagi default. Lalu ini kita tinggalkan default, ini default ya, load page ini nggak perlu. Lalu kita klik next. Nah, maka akan keluar seperti ini. COM5 RS232 sudah sesuai semua. Nggak usah tes port lagi karena di sini udah successful. Kita klik lagi next. Nah, maka keluar pilihan dashboard. Gitu. Kalau versi yang unregistered dari software, dashboardnya satu tipe yang model begini. Kalau misalnya yang versi bayar softwarenya ini bisa pilih seperti ini, atau bisa pilih seperti yang lain ya, misalnya analog bar. Coba lihat. Nah, seperti ini, atau apa nih, seperti ini. Cuman ya kalau kita menggunakan yang versi
apa namanya free ya, kita pasti keluarnya seperti ini. Lalu kita klik finish. Nah, begitu finish yang mesti kita perhatikan, dia akan loading project. Nah, nanti dia reading controller setting, lalu keluar seperti ini. Nah, ini kalau dia terang, dia connect. Perhatikan, kalau saya matikan strumnya, dia akan jadi gelap. Nah, oh, terus keluar tulisan offline. Kalau diklik lagi, dia nyala, strumnya dinyalain lagi, maksudnya dikontak, dia akan terang kembali. Ya, jadi kalau begini pastikan jangan lupa kalau kita keadaan offline yang kita tuning tidak masuk ke ECU. Kalau dalam keadaan nyala ya dia masuk. Terus untuk satu hal lagi mesti diperhatikan, di sini ada push width, duty cycle, rear O2 bank. Ini bisa diganti-ganti. Dia punya gauge. Misalnya kita butuh apa namanya gauge baterai ya. Nah, kita klik kanan ya. Ini saya ulangin sekali lagi. Klik kanan. Kita pilih misalnya di gauge template ini ada baterai voltage. Ini biasanya kita butuh. Kita klik. Dia berubah jadi baterai voltage. Nah, lalu misalnya kita juga barometer kita nggak perlu. Misalnya umumnya kita ganti dengan posisi TPS absolute ADC. Ini ada di gauge template 2. Ini penting juga. Ini posisi throttle kalau kita menggunakan TPS ADC gauge. Kita klik, maka dia akan berubah ke TPS ADC. Nah, ini contohnya kalau kita putar di sini. Ya, lihat. Nah, TPS ADC ini akan berubah sesuai posisi throttle nanti. Nah, ini kalau untuk map sensor, engine map dia bacanya di sini. 100 ini berarti tekanan atmosfer, ke bawah adalah vacuum manifold, ke atas adalah boost. Jadi 100 kPa ini boostnya berarti 1 bar. Ya, kalau 240 berarti 1,4 bar boost. Jadi seperti inilah cara membuat project. Terus kalau kita connect ECU misalnya yang udah ada isinya, jangan lupa biasanya saya melakukan backup. Jika kita kacau nanti settingannya, ya kita bisa load lagi settingan yang awal. Save tune ya, pilih save tune as. Nah, oke, keluar seperti ini. Nah, di sini ada tanggal, kita bisa tetap kasih default tanggal save, atau kalau saya lebih suka tulis ganti begini, backup. Nah, ini khusus kalau kenapa-napa nanti kita bisa balikin lagi settingan seperti di ECU saat connect. Kita save ya. Dah. Lalu satu lagi mesti diperhatikan. Tadi kalau kita save tune as kan dia nggak ada ini, hanya backup. Nah, kalau kita sebelumnya menutup apa namanya software ini, dia akan otomatis save ke current tune. Nah, kalau kita klik save tune begini, dia akan membuat sebuah save yaitu dengan nama current tune. Nah, ini selalu digunakan software untuk setting. Jadi dia otomatis akan selalu berubah sesuai settingan terakhir. Jadi kalau tiap kali kita tutup si Tuner Studio, dia akan save ke sini. Nah, untuk misalnya kita bikin settingannya banyak, ya kita bisa kasih tambah lagi di sini pakai save as tadi dengan berbagai macam nama, misalnya settingan hari Minggu atau settingan dyno. Nggak terbatas, bisa dibuat berapa. Tapi backup selalu biasanya kita simpan sebagai satu settingan dasar. Kalau kita kacau kita balik ke situ bisa gitu. Oke, ini saya close. Jadi seperti inilah bikin project dan mengamankan settingan pertama. Satu lagi yang harus diperhatikan itu, jika kita sudah ada settingan, sudah ada project ya, di dalam ada settingan, di sini ada settingan, kita connect ECU yang misalnya dengan project yang sudah ada, biasanya keluar compare atau perbandingan, lalu ditanyakan apakah mau mengirim settingan di sini ke controller atau
tidak. Kalau kita pilih tidak, maka settingan di sini akan ditarik ke dalam software. Jadi yang di sini aman, masuk ke software. Nah, jadi yang di sini ditiban. Tapi kalau kita pilih yes, yang ada di dalam current tune tadi akan dikirim ke sini. Nah, ini harus hati-hati. Kalau kita tidak tahu mana yang benar settingannya, kita bisa salah. Lalu settingan kosong atau settingan yang ngaco justru kita masuk ke ECU. Atau settingan yang udah kita siap di sini justru ketiban settingan yang ngaco dari ECU. Makanya sebelum memilih itu, jika terjadi compare, itu biasanya kalau bukan project baru tapi sudah ada project di connect dengan ECU yang settingannya berbeda, itu akan memberikan pertanyaan. Jadi kalau misalnya mau connect seperti itu, pastikan benar-benar tahu settingan mana yang mau digunakan, apakah yang dalam controller, apakah yang di dalam software. Karena kalau salah ya mobilnya mogok. Harus load lagi settingan yang benar, ya mungkin dari backup atau dari project yang lainnya yang sesuai. Jadi sekian dulu untuk keterangan cara menyambungkan ECU10 elektronik. Ya, kalau ada pertanyaan bisa dikasih di kolom komentar. Oke, terima kasih.